Halo Dagabutor, selamat datang kembali di alur cerita anime Buster of Gluttony. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda penjaga gerbang bernama Fit yang terlahir dengan skill rakusnya yang dianggap sampah. Bagaimana tidak, dengan keadaan yang miskin, Fit setiap saat merasakan kelaparan sebagai akibat dari skillnya yang cacat. Kemudian kita juga diperlihatkan pada 3 bersaudara keluarga Flerik, yang tidak lain adalah kesatria suci yang mempekerjakan Fit menjaga pintu gerbang. Di antaranya bernama Hado Flerik, Memil Flerik, dan kakak tertua mereka bernama Ravalio Flerik. Meskipun mereka adalah bangsawan dan kesatria suci yang digadang-gadang melindungi warga, akan tetapi sikap mereka sangat merendahkan orang lain. Bahkan ketika Ravalio membayar upah menjaga gerbang kepada Fit, mereka tidak henti menindasnya. Beruntung seorang gadis keluarga bangsawan Hart yang juga adalah kesatria suci bernama Roxy datang untuk menolong Fit. Tidak seperti kesatria suci lain, Roxy sangat menjunjung tinggi keadilan bagi warga. Bahkan ia meminta pada Fit untuk memberitahukannya jika keluarga Flerik mengganggunya lagi. Tidak ingin Roxy berurusan dengan keluarga Flerik, Fit memutuskan pergi makan malam di restoran langganannya. Ketika pemilik restoran melihat Fit yang babak belur, ia memperingati jika Fit terus dipekerjakan oleh keluarga Flerik, maka dia akan kehilangan nyawanya seperti orang-orang terdahulu. Tidak memperdulikan hal tersebut, ia pun pulang dengan perut yang masih lapar sebagai akibat dari skill rakusnya. Namun di tengah perjalanan, ia melihat seorang pencuri melewati tembok. Setelah melaporkan apa yang terjadi pada Roxy yang menjaga gerbang, Fit diminta untuk menggantikannya menjaga gerbang. Setelah menjaga cukup lama, seorang pencuri berusaha kabur melewati gerbang. Tidak tinggal diam, Fit pun berusaha menghalangi. Namun ketika ia berhasil menghabisi si pencuri, muncul notif yang bertuliskan skill rakus telah aktif. Belum sempat mencerna apa yang terjadi, Roxy yang mengkhawatirkan Fit menghampiri dan memegang tangannya. Namun anehnya, Fit bisa mendengar suara pikiran Roxy ketika mereka bersentuhan. Dan sebagai ucapan terima kasih karena telah menggagalkan si pencuri kabur, Roxy menawarkan pekerjaan pada Fit untuk bekerja dengan keluarganya, yaitu keluarga Hart. Tidak ingin masa depannya diperlakukan seperti sampah oleh keluarga Flerik, Fit pun setuju dengan tawaran tersebut. Setibanya di rumah, Fit dikagetkan dengan statusnya yang menjadi 3 digit. Di antaranya adalah penilaian dan pembaca pikiran. Lantas ia pun tersadarkan ketika mendengar suara pikiran Roxy tadi, dikarenakan skill rakus miliknya telah aktif. Tidak mau ambil pusing, keesokan harinya Fit hendak membeli sebuah pedang dengan tabungannya yang hanya 2 koin perak untuk mencoba mengalahkan monster. Akan tetapi dengan uang yang sedikit, ia hanya dapat membeli pedang sampah yang terdapat dalam sebuah tong. Tidak ada pilihan lain, dengan skill penilaiannya, Fit mampu melihat daya tahan dan kekuatan pada pedang-pedang tersebut. Dan pada akhirnya, Fit menemukan sebuah pedang kotor, serta diperlakukan seperti sampah sama seperti dirinya. Namun tiba-tiba, ia mendengar suara seseorang yang tidak lain adalah suara dari pedang kotor tersebut. Dan yang lebih anehnya lagi, pedang itu mengetahui bahwa Fit memiliki skill rakus, serta mengklaim bahwa mereka berdua adalah sama. Di waktu yang sama, kita diperlihatkan pada keluarga Flerik. Setelah mengetahui Fit yang dipekerjakan oleh keluarga Hart, Memil sangat murka dengan Roxy dan hendak membalaskan perbuatannya. Akan tetapi, Ravalio menegaskan bahwa keluarga Hart dan keluarga Flerik termasuk 5 keluarga besar penopang kerajaan. Maka dari itu, mereka tidak bisa macam-macam dengan keluarga lain. Terlebih lagi, Ravalio saat ini sedang berfokus untuk meneliti cara mendapatkan tubuh abadi. Kembali pada Fit yang telah berada di tanah lapang untuk memburu monster. Dan setelah ia berhasil membunuh 1 monster, skill rakus serta kemampuannya semakin meningkat. Bahkan kini, ia mampu mengalahkan 100 monster goblin.
Setelah mengalahkan begitu banyak goblin, bukan hanya statusnya yang meningkat drastis, namun rasa lapar yang menggerogotinya tiap hari kini telah menghilang. Untuk lebih jelasnya, si pedang yang kita sebut sebagai Grit menjelaskan, umumnya status naik dari pertempuran, XP bertambah dan level akan naik. Namun berbeda hal dengan Scleracus yang merebut status dan skill, tapi kehilangan manfaat XP. Itulah mengapa Fate di sini masih berlevel 1. Dan setelah melihat gerombolan petualang yang berdatangan, Grit kembali memberitahu bahwa sebaiknya Scleracus milik Fate tidak diketahui oleh orang lain, karena Scleracus sendiri adalah skill yang merusak hukum dewa. Terkejut dengan skillnya yang overpower, Fate pun pulang dengan membawa telinga para goblin untuk ditukarkan menjadi uang. Namun di tengah perjalanan, ia tidak sengaja bertemu seorang pria asing dengan membawa seorang anak. Dan ketika anak tersebut menyentuh Fate, ia dapat mendengar suara pikiran si anak yang memintanya untuk diselamatkan. Merasa ada yang janggal dengan si pria, Fate mencoba mengidentifikasi kemampuannya. Akan tetapi, si pria ternyata mampu menyembunyikan statusnya. Meskipun tidak mengetahui kekuatan si pria asing, Fate tidak akan tinggal diam. Ia pun mengikutinya hingga tiba di sebuah gudang tempat si gadis disekap. Serta terungkap bahwa si anak akan dijadikan sebagai mainan bagi kesatria suci. Dan ketika si pria telah pergi, Fate langsung mencoba menolong si gadis. Namun sial, si pria telah mengetahui keberadaannya. Tidak ada pilihan lain, Grit menyarankan Fate untuk mundur serta memanfaatkan pendapat si pria yang menganggap bahwa Fate adalah orang yang lemah. Dan ketika si pria hendak menyerang, Fate pun berhasil menembas pedang serta lengannya. Sebelum menghabisinya, ia menanyakan siapa kesatria suci yang memerintahkan untuk menculik anak-anak, dan terungkap bahwa Hadoflerik lah dalang dibalik penculikan anak-anak tersebut. Setelah mengantar si gadis kecil yang bernama Sahara ke tempat kediamannya yaitu panti asuhan, Fate pun pulang dengan mendapatkan skill dari pria yang berhasil ia kalahkan tadi. Di waktu yang sama, tepatnya di restoran langganan Fate, pemilik restoran berbincang dengan salah satu pelanggannya bahwa Mason atau ayahnya Roxy telah terbunuh oleh naga langit di sebuah tempat yang bernama Galia. Maka dari itu Roxy kini yang menjadi kepala keluarga Hart. Namun dikarenakan ayahnya telah tewas, kemungkinan keluarga Flerik akan bertindak dengan sesuka mereka. Apapun itu, topik pembicaraan mereka langsung teralihkan dengan Fate yang tidak pernah datang lagi ke restoran tersebut. Mereka beranggapan bahwa Fate telah tewas. Keesokan harinya adalah hari pertama Fate dipekerjakan oleh Roxy. Sebelum itu, Fate dibawa ke makam ayahnya Roxy yang tewas saat bertarung di Galia. Galia adalah benua yang dikuasai monster, dan juga di sana terdapat sarang naga langit yang telah menetap selama ribuan tahun. Tidak ingin terlarut dalam kesedihan, Fate pun diperkenalkan pada seluruh pelayan keluarga Hart yang terlihat sangat ramah. Hingga seminggu sejak kedatangan Fate, ia pun mulai kembali merasakan kelaparan yang luar biasa. Dan tepat ketika Roxy memintanya untuk berbincang, Fate kehilangan kesadaran sebagai akibat dari rasa laparnya. Bangun-bangun, Fate telah berada di kamarnya dan mendapati surat dari Roxy yang memberitahu untuk beristirahat besok. Kebingungan dan apa yang terjadi, Fate menanyakan pada Grit. Dan terungkap bahwa saat Scleracus tahu rasanya jiwa, maka ia tidak bisa berhenti. Semakin makan, maka Fate akan menjadi semakin kuat. Dan semakin makan, ia akan semakin ketagihan. Fate ditakdirkan untuk mencari jiwa sampai mati. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka Fate akan mati kelaparan atau hilang kendali menyerang siapa saja. Ketika rasa lapar hampir mencapai batas, mata Fate akan berubah menjadi merah. Tidak ada pilihan lain, ia pun bergegas memburu monster. Bahkan dalam perjalanan, Fate mencium bau enak dari para petualang. Dan juga itu merupakan akibat dari matanya yang memerah. Seperti bisa melihat dalam gelap, mencium bau mangsa, serta yang lemah akan takut serta terdiam. Dan benar saja, setibanya di tempat para goblin, terlihat seluruh goblin tersebut hanya terdiam. Tanpa membuang waktu, Fate langsung memakan jiwa mereka dengan cara dibunuh. Tidak cukup sampai di situ, Fate pergi ke hutan tempatnya para goblin kuat untuk memenuhi rasa laparnya. Setelah menghabisi begitu banyak goblin hingga rasa laparnya reda, muncul Goblin King yang memiliki skill pemulihan otomatis. Dan dikarenakan skill pemulihan tersebut sangat berguna, ia pun berusaha merebutnya. Dan setelah mengalahkan Goblin King, Grit memberitahu dengan status Fate saat ini, ia bisa membuka skill wujud tingkat 1 dengan cara menyerahkan seluruh statusnya kepada Grit.
Dan setelah statusnya semua diserahkan, Grid pun kini memiliki wujud busur. Bukan hanya itu saja, busur tersebut memiliki panah unlimited, serta tembakannya tidak pernah meleset. Dan terakhir, telinga dari Goblin King disumbangkan kepada panti asuhan. Keesokan harinya di kediaman keluarga Hart, terlihat Roxy yang memakai pakaian penyamaran hendak melakukan infeksi rahasia di kota. Namun dikarenakan ia telah ketahuan terlebih dahulu oleh Fate, maka Roxy pun mengajak Fate menemaninya melakukan infeksi bersama. Di tengah perjalanan, Roxy tertarik dengan batu permata yang dijual, dan juga di sana terdapat batu gacha yang berisikan permata di dalamnya bagi orang yang beruntung. Tentu saja dengan skill penilaian Fate, ia dapat dengan mudah menentukan batu mana yang memiliki permata. Tidak ingin mereka berlama-lama lagi, Roxy menanyakan di mana tempat para pejuang berkumpul pada Fate, dan terungkap sebenarnya Roxy ingin mencari tahu informasi tentang siapa yang telah membantai para kawanan Goblin baru-baru ini. Dirasa restoran adalah tempat yang cocok, Fate pun membawa Roxy ke sana. Tepat di restoran, terlihat adanya bunga untuk menghormati orang mati di tempat yang sering diduduki oleh Fate. Dan ketika pemilik restoran melihat Fate ternyata masih hidup, serta membawa pacar, pikirnya, ia pun sangat senang. Kemudian pemilik restoran beserta satu temannya memberitahu bahwa telah terjadi pembantaian Goblin belakangan ini. Orang-orang beranggapan bahwa yang bisa melakukan hal tersebut adalah monster mayat hidup. Maka dari itu, kesatria suci akan bergerak memburunya. Namun yang tidak mereka ketahui, bahwa Fate lah orang yang telah membantai Goblin serta dianggap monster mayat hidup tersebut. Malam harinya, Fate tidak ingin Roxy mengetahui bahwa dirinya lah mayat hidup yang akan diburu oleh kesatria suci. Maka dari itu, Grid menyarankan Fate untuk memakai topeng yang memiliki sihir penghalang persepsi. Keesokan harinya, setelah membeli topeng yang dimaksud, Fate juga membeli batu gacha yang di dalamnya terdapat permata untuk diberikan pada Roxy sebagai hadiah. Singkat cerita, setiap malam Fate secara bersekala memburu kawanan monster sebelum dirinya yang diburu oleh kesatria suci. Dan sekarang ia dijuluki sebagai pejuang mayat. Kemudian Roxy mengajak Fate untuk menemaninya memanen anggur di perkebunan keluarga Hart. Setibanya di tempat yang dimaksud, mereka disambut oleh ibunya Roxy yang bernama Aisyah Hart. Dan tanpa membuang waktu lagi, mereka pun langsung memanen anggur. Namun ketika beristirahat, salah satu pekerja memberitahu, selain Roxy membantu memanen anggur tiap tahun, Roxy juga memburu monster kobold yang datang dari lembah utara. Mendengar monster jenis lain, rasa lapar akan skill rakus pun langsung keluar. Dan ketika dalam perjalanan pulang, Fate berpapasan dengan seorang gadis misterius yang juga memiliki mata yang sama seperti dirinya. Dan lebih anehnya lagi, gadis tersebut mengatakan ia hendak mengincar monster kobold. Namun dikarenakan adanya Fate di sini, ia akan membiarkan Fate mengincar monster tersebut. Akan tetapi, ia akan menganggap Fate berhutang budi padanya. Tepat ketika itu, Roxy menghampiri Fate. Ia pun langsung memberitahu bahwa gadis misterius tersebut merupakan orang Galia. Meskipun Galia sekarang sudah hancur, 4000 tahun lalu Galia adalah negara militer besar yang hancur dilanda monster. Keesokan harinya, Roxy bersama beberapa pejuang hendak memburu monster kobold. Namun sial, kawanan monster tersebut dipimpin oleh monster mahkota. Monster mahkota sendiri adalah monster yang lahir dari akumulasi lama kebencian. Sedangkan pejuang lain ketakutan melihat monster mahkota. Fate di sini sangat kelaparan yang membuat sebelah matanya berubah menjadi merah. Di luar dugaan, dikarenakan monster mahkota bukan tandingan para pejuang di sini, Roxy memutuskan agar ia yang akan menghadapi monster tersebut besok hari bersama orang pilihannya. Sementara itu malam harinya, Fate dengan Grid yang berubah wujud menjadi busur akan menghabisi kawanan kobold Kurocho untuk menaikkan status agar dapat mengalahkan sang monster mahkota. Sampai ketika dirasa cukup, Grid meminta diberikan 10% status untuk mengeluarkan serangan pamungkas yang mampu menghabisi monster tersebut dengan sekali tembakan. Namun tepat ketika itu, efek dari skill rakus pertama kali memakan jiwa berkualitas pun muncul. Beruntung Fate mampu menahan rasa sakit luar biasa pada tubuhnya. Keesokan harinya, Roxy bersama pejuang lain keheranan mendapati tumpukan mayat monster yang dihabisi dengan panah sihir.
Sesampainya di rumah, Roxy beranggapan bahwa kemungkinan gadis Galia yang mereka lihat tempo hari lah yang mampu menghabisi kawanan monster tersebut. Apapun itu, mereka memutuskan untuk kembali ke ibu kota. Namun ketika Fate kembali berburu di malam hari, Skeletorus kini tidak dapat dipuaskan lagi dengan hanya jiwa goblin. Tidak ada pilihan lain, dengan menggunakan penutup mata, Fate memikirkan langkah yang harus diambil ke depan di dalam restoran langganannya. Akan tetapi, ia mendengar sebuah berita tentang Hado Fleric yang akan memburu si pejuang mayat yang tidak lain adalah Fate itu sendiri. Lebih buruknya lagi, Roxy akan dikirim bertempur mengalahkan monster kuat di Galia. Kemungkinan keluarga Fleric sengaja menghindari misi ekspedisi ke Galia dengan cara mengalahkan si pejuang mayat. Dan juga keluarga lain beserta keluarga Fleric sengaja mengirim Roxy ke Galia untuk menghabisinya. Tanpa membuang banyak waktu, Fate berusaha memperingatkan Roxy agar tidak pergi ke Galia. Akan tetapi Roxy tetap bersikukuh akan pergi. Di waktu yang sama, terlihat ketiga keluarga Fleric merayakan keberhasilan rencana mereka dalam mengutus Roxy ke Galia. Kemudian Rafale bersama Memel memutuskan pergi untuk melakukan penelitian keabadian, sedangkan Hado akan menghadapi pejuang mayat malam ini. Singkat cerita, Fate yang murka dengan keluarga Fleric telah menunggu kedatangan Hado. Tepat ketika itu, Hado bersama bawahannya pun muncul. Para bawahan yang menyerang dapat dengan mudah dihabisi. Fate pun langsung menunjukkan wujud aslinya yang membuat Hado gemetar ketakutan. Sebelum itu, Fate mencoba melihat status Hado dan mendapati Hado memiliki teknik khusus pedang suci yang memungkinkan pemiliknya menjadi seorang ksatria suci. Tepat ketika Hado menyerang, Fate dapat dengan mudah menghindar serta memotong pedang sucinya. Tidak ingin langsung menghabisi Hado, Fate memberikan pelajaran terlebih dahulu. Setelah menghabisi Hado, kini Fate memiliki skill teknik pedang suci, yang berarti kini ia adalah seorang ksatria suci. Sementara itu, dari status Hado yang dicuri, Grid dapat berubah menjadi tingkat 2, yaitu perubahan menjadi sabit yang mampu memotong segalanya. Keesokan harinya, dengan batu permata yang Fate berikan tempo hari yang kini telah dirubah menjadi sebuah kalung, Roxy berpamitan dengan seluruh pelayan. Beberapa saat setelah kepergian Roxy, Fate yang tidak bisa menghentikan ekspedisi Roxy ke Galia memutuskan untuk membantunya dari perangkap keluarga Fleric. Ia pun langsung berhenti bekerja untuk mendahului Roxy yang akan pergi ke Galia. Di sisi lain, setelah memberikan pidato pada pasukannya, kita diperkenalkan pada kedua asisten Roxy yang bernama Miria serta Mugan. Dan terungkap, tujuan sebenarnya ekspedisi kali ini adalah untuk menaklukkan naga langit yang digadang-gadang telah hidup ribuan tahun. Sementara itu, kita juga diperlihatkan pada dua orang yang meneliti senjata yang dipakai oleh pejuang mayat, atau lebih tepatnya adalah Fate. Dari bekas luka pada monster yang dikalahkan Fate, bisa dipastikan bahwa senjata yang dipakai Fate merupakan salah satu dari senjata dosa besar. Kembali pada Fate yang telah tiba di kampung halamannya bernama Verta. Sebelum melanjutkan perjalanan, ia pun pergi untuk sarapan. Namun ketika tiba di restoran, terlihat seseorang yang meminta diselamatkan desanya ditindas oleh para petualang. Beruntung Fate datang untuk menyelamatkan pria tersebut. Akan tetapi terungkap ternyata Fate mengenal si pria yang bernama Seth. Bukannya berteman, dahulu ketika Fate masih kecil, Seth bersama para warga kerap menindasnya. Dan yang lebih buruknya lagi, ketika ayah Fate tewas, ia diasingkan oleh seluruh warga desa. Bagaimanapun juga, dikarenakan Seth merupakan anak kepala desa yang telah melihat kekuatan Fate, ia meminta untuk menyelamatkan desanya dari kawanan monster. Dikarenakan Skeletorus harus dipuaskan, Fate pun mau melakukan hal tersebut, dan tanpa membuang waktu lagi, mereka langsung kembali ke desa. Namun setibanya di desa, ayah Seth sangat marah mengetahui anaknya bukan membawa seorang pejuang, melainkan orang yang sudah dibuang dari desa. Tidak dapat meyakinkan sang ayah, Seth membawa Fate pulang ke rumahnya. Kemudian kita diperlihatkan pada anak semata wayang Seth. Teringat dengan pengalamannya bersama sang ayah di desa ini, Fate meminta dijelaskan tentang monster yang akan menyerang. 3 bulan yang lalu, segerombolan monster yang bisa terbang mulai menyerang perdesaan. Maka dari itu, Seth diperintahkan untuk mencari pejuang untuk mengalahkan para monster tersebut.
Dan seperti biasa, setelah mendengar kata monster, suara perut kelaparan Fate pun langsung muncul. Sementara Seth menyiapkan sarapan, Fate diberikan sebuah permen oleh anaknya Seth. Namun setelah selesai memakan makanan yang dihidangkan, Fate pun langsung tidak sadarkan diri sebagai akibat dari permen yang diberikan oleh anaknya Seth. Dan terungkap, ternyata permen tersebut adalah pemberian dari kepala desa yang berniat menumbalkan Fate untuk para monster. Sedangkan di luar, terlihat kawanan monster telah menyerang desa. Tidak ada pilihan lain, Seth mencoba membuat ramuan penawar untuk membangunkan Fate yang terbius. Hingga pada akhirnya Fate berhasil terbangun. Setelah dijelaskan semua yang terjadi, Fate pun langsung keluar untuk mengalahkan para monster yang telah memporak-porandakan desa. Dan tanpa membuang waktu lagi, ia merubah pedangnya menjadi sabit untuk menjangkau para monster yang berterbangan. Keesokan harinya, setelah kondisi kembali kondusif, Seth yang menyadari tindakan masa kecilnya yang membuli Fate adalah kesalahan. Ia meminta untuk dipukuli sekali. Dan setelah dipukuli, mereka pun sekarang berteman baik. Singkat cerita, Fate telah berada di sebuah kereta kuda sembari mengawalnya dari para perampok. Dan benar saja di tengah perjalanan, mereka langsung dihadang oleh komplotan perampok. Namun tiba-tiba muncul sebuah kampak ke arah komplotan perampok tersebut. Dan ternyata kampak tersebut milik gadis misterius yang ditemui Fate tempo hari. Kedatangannya ke sini adalah untuk meminta balas budi Fate persoalan monster kobold di perkebunan Roxy. Apapun itu, si gadis langsung naik ke kereta kuda yang membuatnya hampir terbalik. Kemudian si gadis memperkenalkan bahwa namanya adalah Main. Sebagai sesama pemilik skill dosa besar, Main langsung mengetahui bahwa Fate adalah pemilik skill rakus. Sedangkan Main memiliki skill amarah. Hingga tanpa disadari mereka telah tiba di kota Lancaster. Kemudian kita diperlihatkan pada penguasa Lancaster bernama Rudolph tengah membuat sambutan untuk pasukan ekspedisi ke Galia yang tidak lain adalah pasukan Roxy. Hal tersebut membuktikan bahwa Fate telah berhasil mendahului Roxy pergi ke Galia. Setelahnya mereka langsung memesan sebuah kamar untuk menginap. Kemudian Grid menjelaskan bahwa skill dosa besar terbagi menjadi 7. Di antaranya adalah rakus, amarah, tamak, malas, nafsu, iri, dan angkuh. Skill tersebut lahir dengan merusak hukum dewa. Maka dari itu, skill dan senjata tersebut disebut dosa besar. Seperti halnya skill rakus milik Fate yang mampu melampaui konsen level yang telah ditentukan oleh dewa. Dan sebagai pendosa, setelah tahu rasanya jiwa, Fate tidak bisa menghentikan skill rakusnya. Itulah hukuman yang didapatkan oleh Fate sebagai pemilik salah satu skill dosa besar. Tepat ketika malam, Fate pun kembali memberi makan rakus dengan memburu beberapa monster kuat. Namun di tengah perburuan tersebut, terlihat monster tengah berhadapan dengan beberapa petualang. Dan bagaimanapun juga, Fate dapat menghancurkan inti monster tersebut menggunakan panah yang ditambahkan api, serta menggunakan 20% statusnya. Setelahnya, para petualang tersebut berterima kasih karena telah diselamatkan. Untuk menyamarkan identitasnya, Fate memberitahu bahwa ia bernama Mayat. Keesokan harinya, setelah menerima 100 koin emas dari hasil memburu monster semalam, Fate dihampiri oleh Rudolph yang meminta Fate agar menjadi bawahannya. Dan setelah Rudolph dihempaskan oleh Main menggunakan kampak, mereka hendak pergi ke kota selanjutnya menggunakan kereta kuda yang sama. Singkat cerita, di tengah perjalanan, Fate keheranan dengan Main yang sangat banyak makan. Lantas ia mengatakan sebanyak apapun Main makan, maka ia tidak akan tumbuh. Mendengar perkataan tersebut, Main murka bukan main, sehingga berat badannya meningkat drastis yang membuat pecahnya ban kereta kuda tersebut. Selagi Pak Sopir memperbaiki ban kereta kuda, Main berjalan ke arah sebuah desa. Penasaran, Fate mengikuti Main dan mendapati sebuah desa yang damai dari serangan monster. Kemungkinan terdapat seseorang kuat yang melindungi desa tersebut. Dan juga di seberang desa terlihat adanya kastil tua. Setelah berjalan sebentar, Fate menemui seseorang pengguna pedang suci
yang mengaku adalah kepala desa ini. Mengetahui Fate hendak menginap di desa, sang kepala desa berniat beradu pedang dengan Fate. Akan tetapi Fate di sini tidak bisa melihat status dari sang kepala desa. Dan lebih hebatnya lagi, kepala desa mampu melihat level 1 Fate serta statusnya yang hampir 2 juta lebih. Tidak ada pilihan lain, Fate pun beradu pedang hingga pada akhirnya ia dikalahkan dengan sangat mudah. Namun di luar dugaan, sang kepala desa memberi izin Fate untuk tinggal serta hendak menjadikannya sebagai murid. Dan setelah menerima ajakan tersebut, kita diberitahu bahwa sang kepala desa bernama Aaron Barbatos. Kini Fate bersama Main diizinkan untuk menginap. Keesokan harinya, Fate diajari cara bertarung dengan tangan kosong. Akan tetapi di tengah latihan tersebut, sebelah mata Fate berubah menjadi mode rakus. Tidak mempermasalahkan hal tersebut, Aaron terus melatihnya. Hingga sore harinya, Fate merasakan aura monster yang kuat dari arah kastil berada. Tepat di kediaman Aaron, terlihat lukisan Aaron bersama seorang anak beserta istrinya. Kemungkinan Aaron melatih Fate karena Fate sangat mirip dengan anaknya. Keesokan hari kemudian, mereka kembali berlatih dengan Fate yang hanya diberikan sebuah ranting untuk bertahan. Dan singkat cerita, setelah beberapa hari pelatihan, mereka memutuskan besok melanjutkan perjalanan. Sembari melihat sebuah kastil, Aaron menjelaskan bahwa kastil tersebut dulunya adalah miliknya. 15 tahun yang lalu ketika ia meninggalkan kastil atas perintah raja, monster mahkota datang membantai keluarga serta warganya. Sejak saat itu, kastil tersebut dikuasai oleh monster mahkota kematian. Dan seperti biasa juga, setelah mendengar monster mahkota jenis baru, rasa rakus Fate pun langsung muncul. Aaron yang mengetahui bahwa Fate hendak menghabisi sang monster kematian, ia pun berniat bertarung bersama Fate. Sementara Main yang akan menjaga desa, Fate bersama Aaron langsung bergerak maju menyerang monster Kroco. Hingga saat mereka tiba di dalam kastil yang anehnya masih terawat, terlihat anak beserta Aaron yang masih hidup. Sadar bahwa ini semua adalah ilusi, Aaron berniat menghadang monster yang menyerupai anaknya, sedangkan Fate diminta untuk mencari sang monster kematian. Tidak jauh berjalan, Fate pun langsung bertemu dengan monster tersebut. Akan tetapi, ia tidak sanggup menghabisi jiwa-jiwa yang terperangkap dalam kastil tersebut. Beruntung, Aaron datang dan langsung melumpuhkan beberapa jiwa. Akan tetapi, ketika Aaron mengeluarkan cahaya pembasmi iblis untuk mengalahkan si monster, ia tidak cukup kuat menampungnya sendirian. Tidak ada pilihan lain, dengan menggunakan sebuah pedang milik anaknya Aaron, Fate pun mengeluarkan serangan cahaya kolaborasi bersama Aaron. Bagaimanapun juga, setelah berhasil mengalahkan monster mahkota, kini jiwa-jiwa yang terperangkap dapat bebas. Aaron pun meminta maaf pada anak serta istrinya. Keesokan harinya, ketika mereka hendak berpisah, Aaron mengatakan bahwa 50 tahun lalu, ketika monster menyerang daerah ini, ia sempat bertemu dengan Main dengan keadaan fisik yang masih sama dengan sekarang. Dan dari perkataan Aaron bisa disimpulkan bahwa Main telah hidup selama ribuan tahun. Apapun itu, Main langsung pergi dengan mengatakan bahwa ia adalah hantu yang tidak diizinkan mati sebelum menyelesaikan misinya. Kemudian Fate menjelaskan situasinya yang harus memburu monster secara berskala kepada Aaron. Sadar bahwa Fate menanggung beban yang sangat berat, Aaron memintanya kembali jika urusan Fate telah selesai. Sementara itu di waktu yang sama, kita diperlihatkan pada Rafali yang telah kembali ke kediamannya. Usai melakukan penelitian untuk mendapatkan tubuh abadi. Kemudian seorang pelayan memberitahu bahwa Hado telah dibunuh oleh pejuang mayat, yang tidak lain adalah Fate. Keesokan harinya, Fate bersama Main kembali melanjutkan perjalanan. Sedangkan di sisi lain, Roxy baru saja tiba di kediaman Aaron. Dan setelah dihampiri Aaron yang ternyata adalah kenalan orang tuanya Roxy, serta Aaron lah orang yang memberi nama Roxy sewaktu ia kecil. Apapun itu, Roxy bersama yang lain langsung terkejut setelah mengetahui bahwa kastil milik Aaron telah dibebaskan. Bukan hanya itu, mereka dibuat penasaran dengan sosok yang membantu Aaron dalam menaklukkan kastil tersebut. Perihalnya, sebelum berpamitan, Fate meminta untuk merahasiakan identitasnya. Bagaimanapun juga, sadar Roxy akan menaklukkan monster di Galia, Aaron berniat melatih Roxy agar menjadi lebih kuat. Kembali pada Fate yang telah tiba di kampung halaman Main yang kini telah menjadi reruntuhan. Kemudian Main membawa Fate ke sebuah tempat yang terdapat kepompong raksasa di sana. Melihat hal tersebut, Grid menjelaskan bahwa kepompong tersebut berisikan makhluk yang disebut Chimera, senjata biologis yang diuji militer Galia dahulu kala.
Dan kepompong itu terbuat dari inti yang ditempeli monster. Serta Chimera adalah eksperimen gagal terburuk yang seharusnya telah dimatikan semua. Sebelum itu, Min mengatakan bahwa ia meminta Fate balas budi dengan cara mengalahkan Chimera. Dan setelah Fate memeriksa status Chimera yang sangat tinggi serta skillnya yang error, Min kembali menjelaskan bahwa Chimera yang ada di hadapan Fate adalah Chimera yang masih larva. Maka dari itu mereka akan dapat mengalahkannya. Walaupun begitu, selama jiwa Chimera masih ada, dia tidak akan bisa mati meski tubuhnya mati. Dan terungkap, Min membutuhkan Scleracus Fate untuk memakan jiwa Chimera. Tanpa membuang waktu lagi, Min langsung menghancurkan kepompong tersebut dan menampakkan wujud Chimera dengan inti seorang gadis bermata sama dengan Fate di dadanya. Jika inti tersebut dihabisi, maka Chimera ikut lenyap. Kemudian Chimera langsung melancarkan serangan lava yang mampu ditangkis oleh Min. Tidak cukup sampai di situ, Min pun langsung menebas lengan Chimera. Akan tetapi, Chimera mampu melakukan regenerasi luar biasa pada tubuhnya. Lantas Chimera melakukan metamorfosis yang memunculkan sayap. Tidak ada pilihan lain, Fate akan masuk ke kondisi kelaparan untuk mengimbangi kekuatan Chimera. Namun jika kelewatan dan masuk terlalu dalam, Rakus akan menelannya. Dan benar saja, dalam kondisi kelaparan mereka mampu membuat Chimera berusaha kabur. Kemudian Min meminta Fate menaiki kampaknya untuk mengejar. Ia pun langsung memberikan 20% status untuk melancarkan serangan pamungkas menggunakan sabit. Akan tetapi setelah berhasil mengenai tepat pada inti Chimera, Fate sekilas melihat beberapa anak yang sepertinya sedang dieksperimenkan. Dan di antara anak tersebut terlihat Min ada di sana. Setelahnya, dengan perasaan sedih seperti mengenal Chimera yang mereka kalahkan, Fate meminta pada Min, jika suatu saat nanti ia lepas kendali, maka Min yang harus menghabisinya. Sebelum berpisah, Fate akan pergi ke kota selanjutnya yang bernama Babylon. Sedangkan Min ada urusan membuat desa yang hanya untuk orang Galia. Sesaat sebelumnya, Fate telah membuka tingkat ketiga, yaitu perisai sihir. Singkat cerita, Fate telah tiba di kota Babylon. Kota yang di sekelilingnya terdapat dinding kokoh yang telah bertahan ribuan tahun dari serangan monster Galia. Tepat ketika itu, Roxy juga telah tiba di kota Babylon. Akan tetapi, Fate merasakan aura seseorang di belakangnya. Keesokan harinya, terlihat banyak pejuang yang berkumpul di Babylon, mulai dari tentara bayaran, pembenci kesatria suci, mantan kesatria suci, dan lain sebagainya. Kesalahan apapun bisa diampuni di tempat ini asalkan kuat, serta tujuan mereka berkumpul hanya satu, yaitu mereka diminta untuk memburu monster, tempat yang sangat cocok untuk Fate. Sedangkan di sisi lain, Roxy sedang bertemu dengan seorang kesatria suci yang akan membantunya bernama Not. Kemudian Roxy ditemani Miria dan Mugan hendak melihat-lihat kota. Kembali pada Fate yang tertarik dengan sebuah sarung pedang, ia pun berniat meminta dibuatkan sebuah sarung pedang yang cocok dengan Grid. Namun dikarenakan harga yang harus dibayar yaitu 500 koin terlalu mahal, ia pun langsung membatalkan. Kemudian Fate bergegas ke suatu tempat untuk memburu monster. Ia langsung dihampiri kelompok pemburu yang menawarkannya bergabung. Dan benar saja, Fate langsung menolak ajakan tersebut. Setibanya di perbatasan kota yang terdapat banyak bangkai monster serta spora beracun ketika terlalu banyak dihirup, ia melihat sekitar 50 ekor monster yang berlarian. Akan tetapi terlihat pemburu yang di awal hendak mengambil buruannya Fate. Serta terlihat juga 50 ekor monster lain yang akan mengepung pemburu tersebut. Dirasa akan untung besar, Fate menggunakan perisai tingkat 3 menerjang seluruh monster. Setelah memotong seluruh bangkai kuping monster buruannya, Fate kembali ke kota untuk menukarkan kuping tersebut menjadi uang. Semua orang terkejut melihat Fate membawa 2 kompi telinga monster. Akan tetapi para pemburu yang di awal tidak menerima karena Fate telah merampas buruan mereka. Tidak ada pilihan lain, Fate pun memberi mereka pelajaran satu persatu. Setelah berhasil menukar dengan 100 koin emas,
Roxy yang mendengar keributan menghampiri serta beranggapan bahwa Fate adalah orang yang berbuat onar. Dan setelah dijelaskan apa yang terjadi, Roxy meminta maaf serta menanyakan nama Fate. Ia pun menggunakan nama samarannya, yaitu Pejuang Mayat. Sebelum pergi, Roxy mengatakan bahwa penampilan Fate terlihat sudah sangat tidak layak. Di tengah perjalanan kembali ke penginapan, Fate kembali bertemu dengan penjual sarung pedang tadi. Setelah mendengar Fate menghajar berandalan di tempat penukaran, serta beranggapan bahwa Fate adalah orang yang sangat kuat, si penjual sarung yang bernama Jet menawarkan Fate kerjasama untuk mempromosikan dagangannya. Setelah mendapatkan pakaian baru, Fate mampir di sebuah restoran untuk makan malam. Ia pun tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita misterius yang dikelilingi oleh banyak pria, serta wanita tersebut mengetahui nama asli Fate. Dan terungkap bahwa si wanita adalah pemilik salah satu skill dosa besar. Ia bernama Eris, si nafsu. Kemudian Eris mengungkapkan bahwa selama ini ia telah mengawasi Fate sejak masih dalam ibu kota. Akan tetapi dikarenakan dia adalah generasi kedua, Eris tidak begitu akrab dengan generasi pertama yaitu Main. Ia pun kembali menjelaskan sebagai pemilik skill dosa besar, Eris mempunyai identitas lain sebagai penjaga kerajaan. Maka dari itu, Eris ingin mengorbankan Roxy demi tercapainya kemakmuran kerajaan, meskipun membutuhkan waktu hingga 1000 tahun lamanya. Belum cukup dibuat murka, Eris kembali menjelaskan fenomena yang terjadi pada monster, di mana monster mahkota terlahir dari kebencian yang terkumpul saat memburu monster. Kebencian tak akan pernah hilang dan selama bertahun-tahun menumpuk sedikit demi sedikit, hingga monster mahkota pun lahir. Fenomena itu juga terjadi pada manusia, kemiskinan, diskriminasi, dan lain-lain. Muncul kebencian dari warga yang tersiksa. Jika kebencian tersebut ditambah dengan kematian Roxy yang notabene-nya adalah kesatria suci yang sangat dicintai oleh rakyat, akan menelan kebencian yang telah lama terkumpul dan memicu kelahiran manusia dengan kekuatan baru dan menciptakan pemilik skill hebat yang mampu menopang kerajaan. Mendengar semua kenyataan tersebut, Fate murka bukan main. Ia pun langsung pergi dan berjanji akan melindungi Roxy apapun yang terjadi. Keesokan harinya terlihat dan memberitahu pada Roxy bahwa tim pengumpul yang dikirim ke Galia telah kehilangan kontak. Maka dari itu Roxy memerintahkan agar mereka bersiap untuk melakukan penyelamatan ke tempat terakhir timnya menghilang, yaitu sebuah tempat yang bernama Jurang Besar. Di waktu yang sama, tepatnya di toko Jet, ia memberitahu bahwa ia kekurangan material atau kristal sihir untuk membuat sarung pesanan Fate. Tidak ada pilihan lain, Fate akan pergi ke Jurang Besar untuk mencari kristal sihir. Sebelum itu, Jet memberikan sebuah peta untuk menemukan kristal yang dimaksud. Kemudian, Fate bersama Grid yang diubah menjadi perisai tidak henti membasmi monster yang menghalangi jalan mereka. Sementara Fate berjalan dari arah selatan yang pastinya terdapat banyak koloni monster, Roxy bersama pasukannya berjalan dari arah utara dan mendapati kompas mereka tidak bisa digunakan. Kembali pada Fate yang tertidur, ia mengalami mimpi bertemu inti dari Chimera yang sempat ia kalahkan. Namun anehnya, Fate tidak dapat mendengar apa yang dikatakan gadis tersebut. Hingga tiba-tiba, ia ditarik oleh jiwa yang juga sudah dimakan. Setelah terbangun dari mimpi buruk, Fate langsung merasakan adanya monster yang mendekat. Dan benar saja, dengan menggunakan penglihatan malam, terlihat 4 ekor salamander. Akan tetapi, Fate langsung menyadari ketika menyerang salah satu salamander tersebut, salamander yang terluka terlihat berjalan saja tidak memperdulikannya. Kemungkinan keempat monster tersebut telah dikendalikan oleh seseorang. Merasa janggal, Fate mengikuti salamander hingga tiba di tempat pasukan Roxy yang beristirahat. Beruntung, Fate dapat mengalahkan seluruh salamander tanpa adanya korban jiwa. Setelahnya, mereka merasa janggal ketika menemukan lambang atau emblem misterius yang terdapat di keempat main monster tersebut. Apapun itu, Fate langsung diantarkan ke Jurang Besar. Setelah berpisah, Fate mengitari area sekitar untuk mencari kristal sihir. Akan tetapi, setelah sekian lama mengitar, bukannya menemukan kristal sihir, ia bertemu dengan Eris. Penasaran, Fate mengikuti dan terkejut ketika melihat prototipe Chimera yang tidak memiliki inti. Setelah berasumsi bahwa prototipe tersebut terkubur dalam pertempuran dahulu, mereka juga melihat adanya bekas prototipe Chimera yang menghilang. Kemungkinan ada 3 prototipe lain yang telah dibangkitkan oleh Eris. Dan benar saja, tepat dari arah Roxy berada, terdengar suara gemuruh. Tanpa pikir panjang, Fate bergegas ke arah Roxy. Kembali pada Roxy,
Mereka dibuat kewalahan oleh 3 prototipe. Beruntung, Fate datang tepat waktu untuk menolong. Setelah menyadari regenerasi prototipe tidak secepat Chimera asli, serta inti prototipe tersebut adalah monster, Fate bekerja sama dengan Roxy untuk bertarung. Dan dalam pertarungan tersebut, Fate menyadari gerakan Roxy sama seperti gerakan yang diajari oleh Aaron. Apapun itu, ketika mereka akan mengejar prototipe yang tersisa, tanah mereka pijaki tiba-tiba longsor, serta terjatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Bangun-bangun, Fate langsung mengeluarkan bola sihir untuk menerangi jalan mereka. Namun tiba-tiba salah satu matanya berubah sebagai akibat adanya monster kuat. Dan benar saja muncul prototipe yang di awal berusaha menyerangnya. Bagaimanapun juga, setelah mengalahkan prototipe tersebut, Fate menyadari lambang yang sama seperti pada Salamander, serta beranggapan bahwa Ares lah dalang dibalik penyerangan Roxy. Sebagai akibat pertarungan barusan, kembali terjadi longsor yang memunculkan batu sihir. Kemudian mereka berhasil kembali dengan membawa batu sihir. Sedangkan di sisi lain, terlihat seseorang bertopeng misterius tengah berjalan di gurun. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, dikarenakan Babylon terdapat suatu peraturan yaitu orang kuat tidak dapat dihukum, Roxy berniat bertarung dengan Fate untuk menghukum tindakannya yang telah melanggar peraturan. Kemungkinan Roxy salah mengira Fate sebagai pria misterius bertopeng yang diperlihatkan tempo hari. Tidak ingin dihukum, Fate menerima ajakan tersebut dengan hanya menggunakan sarung pedang yang baru saja selesai dibuat. Fate di sini cukup menahan diri ketika bertarung, namun ketika Roxy sengaja mengincar topengnya, ia pun langsung mengeluarkan skill teknik pedang suci yang didapat dari Hado. Namun ketika akan menang, pandangannya teralihkan oleh kalung permata yang ia berikan pada Roxy, sehingga membuat Fate dapat dikalahkan. Setelah melihat gerakan Fate, Roxy langsung mengetahui bahwa gerakan Fate sama seperti Aaron. Ia pun menyimpulkan bahwa Fate adalah orang yang dimaksud oleh Aaron ketika Roxy dilatihnya. Kemudian, Mugan memberitahu persoalan yang telah diketahui oleh Fate, seperti emblem Salamander sama seperti emblem pada Chimera, serta ia mengaku bahwa keluarganya adalah peneliti teknologi Galia. Bahkan, ia menggadang-gadang putrinya terbaik dalam penelitian. Namun ketika Fate menyarankan agar putri Mugan melihat langsung prototipe yang diteliti Mugan, ia langsung salah mengartikan bahwa Fate tertarik pada putrinya. Sementara itu di sisi lain, kita diperlihatkan pada putrinya Mugan yang bernama Raine. Seorang temannya memberitahu rumor bahwa setelah kematian Hado, Rafale saat ini tengah meneliti batu bertuah. Penasaran dengan batu bertuah, Raine membuka buku untuk mengetahui informasi mengenai batu tersebut. Dan terungkap bahwa batu bertuah adalah batu yang mampu memulihkan segala luka. Bukan hanya itu, batu tersebut dapat memberikan kekuatan pada si pemakai. Namun efek negatifnya, batu tersebut juga dapat mengambil alih tubuh dan pikiran si pemakainya. Kembali pada Fate, ia teringat dengan perkataan Min ketika mereka hendak berpisah, di mana Min mengatakan jika Fate ingin mengalahkan naga langit, maka ia harus mencapai domain E. Di tengah rasa penasaran bagaimana cara mencapai level domain E, terdengar bunyi alarm di seluruh kota yang menandakan adanya penyerangan skala besar oleh para monster. Tanpa membuang waktu lagi, Fate bergegas menuju medan perang. Akan tetapi setelah masuk ke mode rakus, keanehan muncul ketika melihat menggunakan skillnya. Ia mendapati sebuah monster besar hendak mengepung pasukan Roxy yang sedang bertarung. Dan setelah mengalihkan monster tersebut agar datang kepadanya, kita pun diperlihatkan pada wujud si monster, serta adanya emblem yang sama seperti sebelumnya. Fate pun langsung maju untuk menghadapi monster. Akan tetapi setelah berhasil mengenai monster slime tersebut, si monster dapat membelah diri menjadi kecil. Tidak ada pilihan lain, Fate harus menghancurkan inti monster tersebut agar ia tidak dapat membelah diri. Namun di tengah pertarungan, Fate teralihkan oleh seseorang misterius bertopeng dan juga memiliki salah satu senjata dosa besar, yaitu pistol hitam. Apapun itu, Grid langsung menjelaskan bahwa pistol hitam itu sendiri adalah senjata dosa besar milik Ares. Setelahnya, Fate sengaja membiarkan monster slime memakannya agar ia dapat memakan inti monster tersebut. Tanpa membuang waktu lagi,
Fate langsung menyerang ke arah si pria bertopeng. Akan tetapi serangannya langsung terpental sebagai akibat dari si pria misterius telah mencapai domain E. Jika seseorang yang telah mencapai domain E diserang oleh orang yang berstatus lebih rendah, maka serangannya akan terpental. Intinya, Fate tidak dapat melukai si pria misterius. Setelah si pria menyerang balik ke arah Fate, ia mengerahkan seluruh kekuatannya agar skill Rakus mencapai domain E. Dan benar saja, Fate mampu mencapai domain E untuk membalikkan keadaan. Namun ketika Fate berhasil memotong topeng si pria, terungkap ternyata dia adalah Nodt, kesatria suci yang bertanggung jawab atas kota ini. Seolah tidak diberikan kesempatan untuk berpikir, Nodt meniup peluit untuk memanggil naga langit yang langsung pergi ke arah Roxy. Beruntung sembari menghindari serangan Nodt, Fate datang tepat waktu untuk melindungi Roxy dari serangan naga langit. Hingga tanpa disadari, topeng penghalang persepsinya hancur. Dengan lenyapnya topeng tersebut, Roxy langsung mengetahui bahwa pejuang mayat yang ada di depannya adalah Fate. Akan tetapi ketika melihat mata Fate yang merah, ia sedikit ketakutan. Sepertinya Roxy mengetahui tentang skill dosa besar. Apapun itu, Fate langsung maju seorang diri untuk menghadapi sang naga langit. Bukan hanya naga langit, Fate juga terpaksa harus berhadapan dengan Nodt. Pertarungan tidak seimbang tersebut membuat Fate kehilangan sebelah lengannya. Kemudian Fate kembali berpindah ke tempat serba putih dan disambut oleh seorang gadis yang bernama Luna. Luna berterima kasih karena Fate telah menghabisinya ketika menjadi inti Chimera tempo hari. Akan tetapi ia kembali meminta maaf karena tidak bisa lagi menopang jiwa Rakus dalam tubuh Fate. Serta terungkap bahwa selama ini Fate mampu menggunakan domain E dalam waktu yang lama dikarenakan Luna menopang semua jiwa Rakus tersebut. Dan juga tempat serba putih itu merupakan dalam tubuh Fate. Dikarenakan Fate menggunakan skill Rakus di luar batas, serta tidak adanya lagi Luna sebagai penopang, tubuh Fate pun akan diambil alih oleh skill Rakus. Beruntung ketika akan terjatuh, kita diperlihatkan pada Grid yang membantunya memperlambat skill Rakus mengambil alih tubuhnya. Kembali ke dunia nyata, Fate telah sadarkan diri. Ia pun langsung menghadapi sang naga langit dengan sangat mudah. Setelah berhasil mengalahkan naga langit, Fate merasa jika ia tidak bisa mengendalikan lagi tubuhnya, tidak ada pilihan lain. Dengan semua statusnya yang sangat tinggi, Fate memasukkan seluruh status tersebut pada Grid untuk membuka tingkat keempat, yaitu Grid memiliki wujud tombak. Hal tersebut semata ketika Fate mengamuk sebagai akibat telah hilang kendali atas tubuhnya. Ia dapat dikalahkan dengan mudah karena statusnya telah diberikan semua pada Grid. Tepat ketika itu, Main datang untuk menempati janjinya. Dan pada saat Fate akan dihabisi, Roxy datang untuk menyelamatkannya. Namun di luar dugaan, melihat Roxy yang sangat peduli padanya, jiwa Rakus dapat ditenangkan. Dan ketika Fate yang sudah sangat kelelahan pingsan di pangkuan Roxy, terdengar suara Luna yang memberitahu bahwa Fate telah menemukan penopangnya. Singkat cerita, 7 hari kemudian, Fate terbangun di sebuah penginapan. Tepat ketika itu, Main bersama Iris menghampirinya dengan membawa Grid. Kemudian Main menjelaskan bahwa pedang hitam sendiri yang bernama Envy adalah pengendali pikiran. Itulah mengapa Iris serta Nodt dapat dimanipulasi olehnya. Akan jawab jika Envy menemukan inang barunya, maka dari itu Main telah mengurus Envy dengan cara melemparkannya sekuat tenaga ke langit. Selain itu, dikarenakan Fate telah menunjukkan potensinya dengan mengalahkan naga langit, Iris yang telah sadar dari manipulasi Envy meminta bantuan Fate. Dengan hilangnya naga langit, negara ini akan masuk fase baru. Iris dan Main membutuhkan bantuan Fate yang memiliki skill dosa besar. Dan tentu saja, Fate menerima ajakan tersebut. Kemudian, dikarenakan jiwa Rakus akan bergejolak ketika bertemu Roxy, Fate bersama yang lain memutuskan pergi untuk menyembuhkan lengannya. Dan ketika Roxy masuk ke kamar Fate,
Ia hanya mendapati sebuah surat yang dituliskan oleh Fate. Fate berjanji akan kembali lagi kepada Roxy jika saatnya telah tiba. Sedangkan di sisi lain, terlihat Rafali dengan batu petuahnya telah mengetahui bahwa Fate lah orang yang telah membunuh Hado. Kembali pada Fate, dengan menggunakan 40% statusnya yang sedikit, ia berhasil menemukan kembali lengannya. Dan perjalanan Fate pun tidak akan berhenti sampai di sini.